Ada ibadah itu menjalankan, ada ibadah itu dengan meninggalkan. Menjalankan perintah yang wajib ataupun yang sunnah itu adalah ibadah. Meninggalkan larangan yang makruh ataupun yang haram itu juga ibadah. Di secara global ibadah itu ada dua. Ada ibadah dengan mengerjakan, melakukan. Ada ibadah dengan meninggalkan dan menjauhi. Ketaatan, kebaikan diperintahkan untuk kita kerjakan dengan segala bentuknya, dengan segala jenisnya, dengan segala macamnya. Karena ketaatan atau kebaikan itu terbagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib itu adalah pokok. Wajib itu adalah modal. Tidak boleh ditawar. Modal itu nggak mungkin orang kalau punya barang kemudian dikasih harga modalnya ditawar, nggak mungkin gelem wonge. Modal ini tidak bisa ditawar. Kalau batinya masih bisa ditawar, masih bisa diskon, untungnya masih bisa diskon. Tapi kalau modal nggak mungkin didiskon. Tapi bisa diringankan. Modal itu bisa diringankan. Seperti contohnya bayarnya tempo, itu diringankan modal, tapi bayarnya tempo. Itu modal. Sholat nggak bisa ditawar. Saya aku nggak sembahyang dhisik meniai, nggak iso. Harus dijalankan. Sholat 5 waktu itu harus dikerjakan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kita di dalam kota harus menjalankan sholat 5 waktu. Kita keluar kota harus menjalankan sholat 5 waktu. Dalam keadaan sehat kita harus menjalankan 5 waktu. Dalam keadaan sakit kita harus menjalankan 5 waktu. Dalam keadaan sibuk kita harus menjalankan 5 waktu. Nggak sibuk harus menjalankan 5 waktu. Saat perang kita harus menjalankan 5 waktu. Tidak perang harus menjalankan 5 waktu. Nggak bisa ditawar. Harus dijalankan. Tidak melihat kondisi apapun sudah, pokoknya harus dilakukan. Itu adalah wajib. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwasanya kewajiban itu adalah ra'sul mal, modal. Lah modal ini bisa membawa kita masuk surga. Modal, dengan modal bisa membuat kita masuk surga. Walaupun itu nggak banyak, walaupun itu tidak besar, tapi kalau kita menjalankan modal, seperti contoh sholat hanya 5 waktu, nggak pakai sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha dan witir, hanya 5 waktu. Puasa hanya Ramadan, nggak puasa Senin Kamis, tidak puasa Arafah, Tasu'a, Asyura ataupun yang lain sebagainya. Harta yang dia miliki hanya digunakan untuk zakat. Sodako tidak pernah, hanya zakat. Haji atau umroh hanya sekali sepanjang hidupnya, tidak pernah melaksanakan kedua atau ketiga kali. Hanya wajibnya saja dia lakukan, dia kerjakan, bisa masuk surga, bisa. Tapi jangan
kemudian ingin masuk surga yang terindah, terbaik, termulia. Wah, hanya modal kok. Seperti orang dagang itu loh. Kalau kita jual barang dengan harga modal, jangan mengharapkan kaya. Ya pancet. Barang habis kulaan dijual lagi dengan modal, barang habis kulaan pancet. Nggak tambah akeh, nggak tambah soge, pancet tetap. Jadi bisa masuk surga walaupun hanya dengan modal, yaitu menjalankan kewajiban. Karena itu kewajiban ini tidak bisa ditinggal. Tidak bisa ditinggal. Nah, pengertian wajib itu apa? Pengertian wajib itu ma talabahu syari' talaban jazima. Yang syariat itu menuntut orangnya harus menjalankan. Atau dalam pengertian yang lain, alladzi yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Mendapatkan pahala bagi orang yang melakukan dan dihukum karena meninggalkan. Itu wajib. Jadi kalau melakukan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Nah, kalau mendapat pahala, dia akan mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaan seperti surga. Meninggalkan, dia akan mendapatkan hukuman, mendapatkan azab seperti neraka. Itu wajib. Makanya kalau kita perhatikan kewajiban itu tidak bisa ditinggalkan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan kewajiban itu, maka diganti dengan yang lain. Itu sebagian kewajiban, tapi sebagian kewajiban tidak bisa diganti. Karena ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Jadi ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Lah ibadah badaniyah ini secara umum tidak bisa digantikan orang lain untuk melakukannya kecuali haji. Haji bisa digantikan yang lain. Makanya ada namanya haji badal, digantikan orang lain. Tapi yang lain nggak bisa. Dasar sembahyang no aku boh. Nggak poso no aku yo, nggak iso. Kamu harus sholat, kamu harus puasa, nggak bisa digantikan yang lain. Kalau orangnya sudah tidak mampu lagi menjalankan, karena sudah tua, maka diganti bukan puasa melainkan mengeluarkan fidyah, ganti dari puasanya. Jadi karena nggak wajib puasa, bukan berarti nggak wajib apa-apa, ada kewajiban yaitu fidyah sebagai ganti puasanya. Kalau sholat nggak boleh, selama berakal harus menjalankan sholat. Selama berakal tidak boleh digantikan dengan yang lain, harus menjalankannya dengan posisi apapun dia melakukannya. Makanya nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring terlentang dan yang lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya tidak bisa digantikan yang lainnya, kecuali kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, orang yang meninggal tadi itu memiliki hutang sholat, maka keluarga atau yang lain bisa menggantikan sholatnya yang ditinggalkan atau membayarkan fidyah. Per satu sholat satu mud. Sholat duhur, pernah meninggalkan sholat duhur beberapa kali misalnya, berarti satu duhur satu mud. Berarti kalau 10 kali duhur 10 mud. Oh, pernah meninggalkan asar sekian kali, jadi itu. Atau digantikan sholat setelah meninggal. Ya, setelah meninggal. Kalau belum meninggal nggak boleh.
nggak boleh. Lah itu wajib, tidak boleh ditinggal, harus dilakukan. Yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Lah sunnah ini adalah keuntungan batini. Kesunahan itu adalah batinya, untungnya. Modal itu sudah berpahala, sudah membuat kita selamat. Tapi ketika kita menjalankan kesunahan, kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi tambahan pahala. Dengan kesunahan kita mendapatkan tambahan pahala. Karena itu kesunahan ini bisa dikorting, bisa didiskon, bisa dinyang. Kenapa? Bukan wajib. Lah tergantung orangnya. Orangnya mau, ya dia dapat besar. Orangnya nggak mau, ya dia dapat sedikit atau nggak dapat. Seperti apa? Sholat fardu misalnya, pakai siwak. Loh, orangnya berarti mendapatkan tambahan daripada pahala, keuntungan besar. Dia nggak pakai siwak, ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah, juga berpahala, tapi nggak dapat apa dari keuntungan. Itu sunnah, tergantung dari yang mengerjakan. Ibarat jualan itu tergantung penjual mau untung banyak atau untung sedikit. Kalau mau untung banyak, kesunahannya dilakukan, dikerjakan. Kalau mau untung sedikit berarti sebagian dilakukan, sebagian ditinggalkan. Kalau nggak mau untung ya berarti nggak dikerjakan. Berarti dapat hanya modal. Nah, tergantung yang mengerjakan. Tergantung yang mengerjakan. Karena itu pengertiannya sunnah ma talabahu syari' talaban ghaira jazim. Atau alladzi yutsabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Di syariat menuntut, tapi bukan tuntutan yang harus, ya, bukan tuntutan yang wajib, yang harus dilakukan. Atau dalam pengertian yang lain, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Lah sunnah ini dengan wajib selalu bergandengan. Setiap kewajiban di dalamnya ada kesunahan. Salat, di dalam mengerjakan salat ada kesunahan-kesunahan salat. Puasa, di dalam kewajiban puasa ada kesunahan-kesunahan puasa. Haji, dalam kewajiban haji ada kesunahan-kesunahannya. Umrah ada kesunahan-kesunahannya. Zakat ada kesunahannya dan yang lain sebagainya. Jadi kewajiban itu ada kesunahan-kesunahannya, atau kesunahan itu ada kesunahan adab-adabnya. Makanya kalau kita menjalankan kewajiban dan kewajiban itu kita hiasi dengan kesunahan, maka kewajiban itu akan nampak lebih indah, lebih bagus, dan lebih istimewa. Tapi kalau kewajiban itu tidak kita hiasi, ya sudah, kita mendapatkan tujuannya tapi tidak mendapatkan yang lain sebagainya. Ya, seperti rumah. Kalau kita hanya menjalankan kewajiban tanpa kesunahan, itu seperti rumah tanpa dipoles, tanpa dihiasi dengan gip atau semisalnya. Sepolosan, tembok, dinding, plafon gitu aja. Ya sama, bisa ditempati, padang dan lain sebagainya. Tapi ketika ditambahi gip, ini tambah ornamen-ornamen dan lain sebagainya, itu kelihatan nampak lebih indah,
daripada polosan. Polosan bagus, tapi ketika dihiasi akan lebih bagus. Sama kewajiban kita ketika kita jalankan bagus. Ketika kita hiasi kewajiban itu dengan kesunahan-kesunahan akan nampak lebih bagus. Contoh, sholat berjamaah, berdiri makmum, shaf pertama, shaf kedua. Kalau kewajibannya makmum supaya bisa mendapatkan fadilatul jamaah, itu jarak makmum dengan imam tidak lebih dari 3 hasta. Jarak antara makmum dan imam tidak lebih dari 3 hasta. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi nggak dapat fadilatul jamaah. Atau misalnya apa? Tidak lebih dari 3 hasta, tapi makmumnya maju mundur. Yang ini agak ke depan, yang ini agak mundur. Lo dapat fadilatul jamaah, tapi nggak sempurna. Tidak sempurna. Kenapa? Softnya morat marit. Sunnahnya apa? Sunnahnya itu softnya rata, rapi. Sunnahnya softnya itu rata dan rapi. Coba ketika dilihat softnya itu rata dan rapi, indah. Kalau tidak rata, tidak rapi, tidak kelihatan indah. Jadi nampak indah ketika sesuai dengan sunnahnya, yaitu rapat dan rapi. Makanya dianjurkan bagi imam untuk mengingatkan makmum untuk meratakan dan merapikan shaf. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf kalian, karena meluruskan dan merapatkan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Itu tugasnya imam. Loh, apakah tugas antar makmum? Tidak juga. Jadi imam sangat lebih dianjurkan untuk mengingatkan makmum. Antar makmum juga saling mengingatkan untuk meluruskan shafnya. Itu sunnah. Tapi ketika dijalankan kesunahan itu dalam menjalankan kewajiban, loh, nampak lebih indah, lebih bagus. Laki mau sholat hanya menutup auratnya saja, menutup antara pusar dan lutut. Loh, nggak masalah, sah sholatnya. Tapi ketika dia menjalankan sunnahnya, adabnya, pakaian yang rapi, yang harum, loh, akan nampak indah. Jadi kewajiban kalau dihiasi dengan kesunahan itu akan lebih bagus. Ya. Lah, tentunya kewajiban dengan kesunahan ini beda. Keistimewaannya nggak sama. Kewajiban itu di atas sunnah 70 derajat. Jadi perbandingan antara wajib dengan sunnah itu 70 derajat. Tingkatan pertama adalah kewajiban, karena modal, nggak bisa kita kerja tambah modal. Ini modal, ini penting. Ya. Ada sunnah di bawahnya 70 derajat. Dengan modal kita bisa meraih keuntungan. Tanpa adanya modal kita nggak bisa meraih keuntungan. Di kesunahan di bawahnya, di bawahnya. Nah, itu di dalam menjalankan. Nah, jadi ibadah yang menjalankan ada 2 macam. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Lah, kesunahan di akhir zaman itu lebih istimewa. Kesunahan di akhir zaman itu lebih istimewa. Kenapa? Karena sudah semakin hari semakin banyak orang yang tidak mengerti. Semakin hari semakin banyak orang yang meninggalkan, tidak mengerjakan. Sehingga yang mengerjakan lebih istimewa. Kalau kewajiban ya dijalankan mau tidak mau, tapi kalau kesunahan enggak. Semakin hari ini semakin berkurang orang yang menjalankan, juga orang yang mengerti. Lah, orang yang menjalankan ya, istimewa. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda,
man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru syahid. Nabi bersabda, man ahya, siapa yang menghidupkan sunnati, sunnah-sunnahku. Loh, sunnahnya sudah ada. Loh, Nabi sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu, sudah ada. Tapi berjalannya waktu, ini semakin sedikit orang yang mengerti dan orang yang menjalankan. Berarti banyak sunnah mulai ditinggalkan. Banyak sunnah mulai ditinggalkan. Nah, ketika banyak sunnah mulai ditinggalkan, orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ini dikatakan oleh Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ketika umatnya Rasulullah ini sudah rusak, sudah tidak mengerti, sudah tidak mengetahui, sudah tidak menjalankan, maka orang yang menghidupkan itu mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Lah, pahalanya orang yang mati syahid ini istimewa. Yang mati syahid ini diampuni segala dosanya oleh Allah. Besar kecil, dosa antara dia dengan Allah diampuni. Yang besar ataupun yang kecil. Kecuali dosa antar manusia. Enggak, tapi dosa antara dia dengan Allah diampuni. Sebanyak apapun, sebesar apapun diampuni kalau meninggal dalam keadaan syahid. Lah, orang mati syahid itu butuh jihad, butuh perang melawan musuh-musuh Allah. Lah, ini nggak butuh perang, tidak butuh mempertaruhkan nyawa, hanya menghidupkan sunnahnya Rasulullah yang sudah mati, ditinggal oleh umatnya. Di sunnah-sunnah yang ditinggal dihidupkan sama dia, dijalankan sama dia, dilaksanakan sama dia. Bahkan dia mengajak yang lain untuk mengerjakannya. Loh, ini akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid sekalipun tidak berperang jihad fisabilillah. Kan sudah kita lihat sunnahnya Nabi sudah mulai jarang. Masuk masjid, keluar masjid aja sudah banyak yang tidak menghiraukan. Masuk keluar dengan kaki apa nggak ngurus. Dia mau masuk pakai kaki apa nggak tahu, pokoknya melbu. Keluar juga gitu, keluar pokoknya keluar. Nggak pernah memikirkan, tidak pernah memerhatikan. Saya masuk masjid ini sunnahnya Rasulullah kaki kanan. Diajarkan doa. Disunahkan niat iktikaf. Sebelum duduk disunahkan salat tahiyat. Kita tidak tahu, pokoknya masjid. Apalagi zaman sekarang, masuk masjid orang sudah nggak tahu kaki apa yang masuk, kemudian tanpa tahiyat langsung lungguh. Bukan Al-Quran, bukan tasbih yang dia pegang, HP. Jadi bukan laporan kepada Allah dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, laporan kepada makhluknya Allah. Apalagi laporannya itu dengan medsos, lagi istirahat di masjid, diupload. Bukan hanya yang di dalam negeri, di luar negeri, umroh, haji. Ini bukan bingung ibadah, membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, upload di Ka'bah, foto, selfie dan yang lain sebagainya. Mbok duduk ibadah, doa, berzikir, bersalawat, istighfar, mohon kepada Allah. Ini enggak, bingung upload. Apalagi tujuannya untuk sponsor, untuk iklan, supaya banyak yang ikut. Bukti aja,
Kalau ini fasilitasnya bagus, baik, mewah, indah dan yang lain sebagainya. Loh, hilang sudah. Sudah hilang sunnahnya Rasulullah, ajaran Rasulullah hilang sudah. Makanya ketika kita menghidupkan, menjalankan untuk diri kita sendiri, apalagi kita mengajak, oh pahalanya seperti orang yang mati syahid. Seperti yang mati syahid. Nah ini banyak sudah ditinggalkan. Itu yang kecil, keluar masuk kamar mandi, makan dan minum. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah banyak orang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semakin ditinggalkan, orang yang menghidupkan mendapatkan pahala semakin besar. Jangan pahala sudah yang kita cari, pahala oh ya gede, pahalanya luar biasa, itu masih kecil. Dibanding apa? Dibanding ketika kita bisa dekat dengan Rasulullah. Karena katanya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini yang lebih istimewa. Kalau kita tadi melihat pahala orang mati syahid, wah hebat ini, gede gitu, itu masih kecil. Ini yang lebih istimewa, orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, berarti orang itu benar-benar mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah di surganya Allah. Bersama Rasul, bukan di surga yang lain, sudah di surga yang teristimewa, bersama orang yang paling istimewa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu eman kalau kita tidak menghiasi kewajiban kita dengan kesunahan. Lah yang keliru itu mengagungkan kesunahan, meninggalkan kewajiban. Ini yang keliru. Orang kesunahan ini ketika disampaikan, oh hebat ya sunnah ya, kepingin ngelakoni, tapi kewajiban ditinggalkan, keliru, salah. Seperti apa? Nah, belajar ilmu. Belajar itu kewajiban. Karena Nabi memerintahkan, utlubul ilma. Perintah dari Rasulullah, carilah ilmu, perintah dari Nabi. Ada perbuatan yang sunnah. Misalnya rutinitas kita membaca Al-Qur'an atau zikir dan sebagainya. Lalu kita tinggalkan mencari ilmu untuk yang sunnah. Ini keliru. Itu sunnah. Kamu membaca Al-Quran, kamu berzikir, kamu istighfar, itu sunnah. Mencari ilmu itu adalah wajib. Kamu tinggalkan kewajiban untuk kesunahan. Ini keliru. Loh ya apa, ini saya sudah istiqomah sejak dulu. Loh, istiqomah yang kamu lakukan itu adalah kesunahan, sedangkan itu kewajiban. Kewajiban itu tidak bisa kamu tinggalkan karena kesunahan. Justru kamu harus meninggalkan kesunahan demi kewajiban. Sholat sunnah, gobliyah, ba'diyah, duha atau witir. Orang tuanya manggil, boleh dibatalkan sholatnya. Kenapa? Memenuhi panggilan orang tua wajib. Salat yang dikerjakan salat sunnah, maka batalkan kesunahan kamu untuk menjalankan kewajiban, yaitu memenuhi panggilan orang tua. Sama, membaca Al-Quran adalah kesunahan, berzikir kesunahan, istighfar kesunahan, salawat kesunahan. Memenuhi panggilan ilmu itu adalah kewajiban, maka kamu harus tinggalkan kesunahan demi kewajiban. Lah orang banyak nggak ngerti, ini dipertahankan. Ustaz istiqomah aku mulai biyen. Itu ada ilmu, ditinggalkan ilmu demi kesunahan. Keliru ini, salah. Ini yang salah. Makanya katanya Imam Ghazali atau Imam Syafi'i itu berkata, kalau orang sibuk dengan kewajiban sehingga tidak sempat melakukan kesunahan, itu wajar, dimaklumi. Sibuk dengan kewajiban,
tidak sempat melakukan kesunahan itu wajar, perlu dimaklumi. Tapi kalau orang sibuk dengan sunnah meninggalkan kewajiban, itu adalah orang yang tertipu. Sibuk dengan kesunahan meninggalkan kewajiban itu adalah orang yang tertipu. Karena itu kita harus mengerti, harus paham. Ini dalam menjalankan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Di dalam meninggalkan ibadah, yang meninggalkan itu ada dua, ada yang makruh, ada yang haram. Makruh itu apa? Makruh itu kalau ditinggalkan karena mentaati atau mengikuti syariat mendapatkan pahala, tapi melakukan tidak mendapatkan dosa. Jadi melakukannya tidak mendapatkan dosa, tapi ditinggalkan bisa mendapatkan pahala. Itu makruh. Lah makruh ini kalau tingkatan para aulia, mereka sudah menjauhi, meninggalkan. Jadi tidak mau, kemakruhan nggak mau para aulia itu. Mereka justru lebih memilih meninggalkan, sehingga mereka bisa mendapatkan pahala. Dengan meninggalkan bisa mendapatkan pahala, sekalipun mengerjakannya tidak berdosa. Sehingga para aulia lebih memilih mendapatkan pahala dengan meninggalkan yang makruh daripada yang melakukan walaupun tidak berdosa. Nah, para aulia itu menganggap makruh itu seperti haram, sudah ditinggal sama mereka. Sunnah seperti wajib. Makanya segala kemakruhan apapun bentuknya, mereka menghindar seperti menghindar dari keharaman. Ada haram. Lah haram itu apa? Haram ini jelas mengerjakan itu dosa, meninggalkan karena mentaati perintah syariat berpahala. Kalau makruh mengerjakan tidak berdosa, meninggalkan mentaati perintah mendapatkan pahala. Kalau haram mengerjakan mendapatkan dosa, meninggalkan mentaati syariat mendapatkan pahala. Nah, ini meninggalkan. Jadi dua macam kan ibadah. Ada yang mengerjakan itu bisa wajib, bisa sunnah. Ada yang meninggalkan bisa makruh, bisa haram. Lah mubah bagaimana? Mubah itu bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa. Lah mubah itu bisa mendapatkan pahala kapan? Kalau perbuatan yang mubah kita niatkan niat-niat yang baik. Makan itu adalah mubah. Tapi kalau kita niatkan makan tadi itu dengan niat-niat yang baik, mendapatkan pahala. Kalau makan itu kita niatkan dengan niat-niat yang buruk, akan mendapatkan dosa. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, dan mudah-mudahan kita bisa meninggalkan yang makruh dan yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberi kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah yang banyak, yang besar, dan mudah-mudahan semakin hari semakin banyak dan semakin besar, dan semakin hari semakin mantap di dalam menjalankan, dan enggan kita meninggalkan setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan, ketaatan dan ibadah, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, membentengi diri kita dari kemaksiatan, kemungkaran dan keburukan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.